Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Liu Yanxi membuka matanya perlahan dan rasa dingin menusuk seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti baru saja bangun dari tidur panjang yang tak ada habisnya. Namun desanya yang seharusnya damai sudah lenyap. Hanya ada hutan lebat yang dipenuhi energi aneh, bercampur dengan aroma tanah yang belum pernah ia cium sebelumnya. Ia merasakan getaran energi di seluruh tubuhnya. Setiap langkahnya menimbulkan gema di hutan. Burung-burung melompat ketakutan dan seekor kijang raksasa menghentikan langkahnya, menatap Liu dengan mata penuh rasa hormat dan takut. Apa yang terjadi? 1000 tahun. Liu bergumam, suaranya terdengar asing bahkan baginya sendiri. Ia merasakan kesadaran yang jauh lebih dalam, seakan alam semesta berbisik padanya. Saat ia menatap ke kejauhan, sebuah cahaya purba menyala di atas gunung. Aura itu membuat udara bergetar dan batu-batu kecil terangkat perlahan. Suara gemuruh terdengar, seperti ribuan tahun sejarah sedang berbisik. Dari cahaya itu, seorang lelaki tua berpakaian jubah ungu muncul, menatap Liu dengan tatapan serius. Pemuda yang tertidur 1000 tahun akhirnya terbangun, katanya dengan suara bergetar tapi mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Liu mengerutkan kening. Siapa kamu? Kenapa semua orang menatapku seperti aku ancaman terbesar dunia? Tanyanya sambil menepuk-nepuk tanah, merasa energinya semakin membuncah. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Aku Meng Ziyuan, salah satu leluhur yang menjaga keseimbangan. Dunia ini berbeda sekarang. Bahkan para dewa dan kaisar gemetar ketika mendengar namamu. Liu mengangkat alis, setengah penasaran, setengah bingung. Gemetar? Kenapa harus aku? Aku cuma pemuda desa yang tidur terlalu lama, katanya sambil menahan tawa. Namun, energi yang mengalir dari tubuhnya membuat tanah retak di sekitarnya. Tiba-tiba, dari balik hutan terdengar teriakan. Sekte lokal datang, membawa pedang dan tombak bercahaya. Mereka menatap Liu dengan campuran takut dan benci. Pemimpin mereka, Ji Fenglun, maju ke depan. Bangkitnya Liu Yanxi adalah malapetaka yang harus kita hentikan sebelum dunia kacau. Serunya lantang, sambil mengayunkan tombaknya, energi mengalir ke ujung senjata. Liu hanya tersenyum tipis, melompat dengan langkah ringan, tubuhnya bergerak tanpa suara. Dengan satu tangan, ia menangkis serangan Ji Fenglun, membuat tombak itu terpental jauh. Semua sekte terkejut, sebagian mundur, sebagian terhuyung karena kekuatan Liu yang luar biasa. Meng Ziyuan mengangkat alis. Kau memang berbeda, pemuda desa. Tubuhmu menyimpan energi tertidur abadi. Bahkan aku yang sudah hidup ribuan tahun merasa tergetar. Liu tersenyum menatap Ji Fenglun yang kini terdiam. Kalian serius ingin melawan aku? Aku baru bangun dari tidur dan kalian sudah membuatku bosan. Suara gemuruh terdengar dari langit. Seorang pemuda berkekuatan langit muncul, Huo Tianliang, pedang bercahaya di tangan. Kau bukan hanya ancaman bagi desa, tapi bagi seluruh alam manusia. Aku akan menyingkirkanmu sekarang. Liu menatapnya santai, seakan menilai mainan anak-anak. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang paling cepat bosan. Ia menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba angin purba berputar di sekitarnya, menghancurkan pohon-pohon besar seperti daun kering. Dalam sekejap, seluruh medan pertempuran berubah menjadi arena energi murni. Ji Fenglun dan Huo Tianliang terlempar ke belakang, tak percaya dengan kekuatan yang dimiliki pemuda desa ini. Liu tertawa kecil, energi tertidur abadi mengalir deras dari tubuhnya, mengisi udara dengan aura yang membuat semua makhluk di sekitar merunduk. Bahkan, para leluhur yang menonton dari jauh menahan napas. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok gadis dengan jubah hitam dan mata bercahaya biru, Yun Meiling. Dia berbeda, bukan hanya kekuatan, tapi takdirnya telah menyentuh alam void. Suaranya lembut tapi tegas. Liu menatap gadis itu. Kau pasti tahu sesuatu, kan? Kalau iya, cepat bicara. Aku belum sarapan, tapi dunia sudah kacau. Ia tersenyum sinis, namun ada kilau tajam di matanya menunjukkan bahwa tidur 1000 tahun memberinya kecerdasan dan kewaspadaan luar biasa. Meng Ziyuan menepuk-nepuk dagunya. Pemuda ini mungkin satu-satunya yang bisa menantang tatanan lama.
dunia ini, Liu Yanxi, akan segera belajar namamu. Liu menatap para leluhur dan sekte, senyum tipisnya berubah menjadi ekspresi penuh kemenangan. Kalau begitu, mari kita buat dunia ini sedikit lebih menarik. Liu Yanxi melangkah di tengah reruntuhan pohon dan batu yang bertebaran, napasnya tenang meski energi di sekitarnya berputar liar. Ia bisa merasakan setiap denyut kekuatan sekte-sekte yang mencoba menghalangnya. Mereka seperti anak kecil yang baru belajar berjalan di dunia kultivator. Ji Fenglun masih terhuyung, matanya menatap Liu dengan campuran kemarahan dan takut. Pemuda desa, kau berani menertawakanku? Ia mencoba bangkit, tapi kekuatan Liu membuat kakinya seolah tertahan oleh gravitasi purba. Huo Tianliang muncul kembali dari langit, pedangnya bercahaya memotong udara dengan gemuruh. Aku tidak akan membiarkanmu mengacaukan alam manusia, Liu Yanxi. Tapi langkahnya terhenti. Angin purba dari tubuh Liu mendorongnya mundur tanpa sentuhan tangan. Liu menepuk-nepuk tangan dan tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka pecah. Energi purba menyelimuti medan, membentuk lingkaran cahaya biru yang berputar. Setiap sekte dan kaisar muda yang mencoba menyerang mulai kehilangan kontrol, seperti anak-anak yang menatap badai untuk pertama kali. Di kejauhan, Meng Ziyuan tersenyum tipis. Ia tidak hanya kuat, tapi cerdas. Tidur 1000 tahun memberinya wawasan yang bahkan aku tidak bisa capai. Yun Meiling muncul di atas pohon, matanya bercahaya biru. Aku harus memperingatkanmu, ada sesuatu yang sedang membangkit di alam void. Kekuatanmu akan menjadi kunci, tapi juga sumber masalah besar. Liu menatapnya santai. Masalah besar? Aku baru bangun dari tidur dan sudah ingin sarapan. Tapi kalau harus menyelamatkan dunia, baiklah, bisa ditunda sarapannya sebentar. Ia tersenyum sinis. Energi tertidur abadi berputar di tangannya. Huo Tianliang menyerang lagi. Kali ini dengan pedang ilahi yang menembus langit. Namun Liu hanya tersenyum, menekankan telapak tangannya ke tanah, dan tiba-tiba sebuah gelombang energi memantul dari bumi, menghancurkan pedang itu sebelum menyentuh tubuhnya. Ji Fenglun mencoba strategi baru, memanggil roh kuno yang tertidur di hutan. Namun sebelum ia selesai, Liu dengan santai menepuk kepalanya dan energi tertidur abadi memaksa roh itu tunduk. Sekte-sekte di sekitarnya mulai mundur, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Yun Meiling menatap Liu, rasa penasaran jelas di wajahnya. Siapa sebenarnya kau? Bukan hanya pemuda desa biasa, ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhmu. Liu tersenyum samar. Kalau aku bilang aku tahu rahasia dunia ini, kau akan percaya. Tidak, lebih baik kita buat mereka semua menebak. Ia mengibaskan tangannya, menciptakan pusaran energi yang menelan tanah di sekitar, membuat seluruh medan pertempuran seolah berubah dimensi. Meng Ziyuan menggelengkan kepala, menyadari bahwa pertarungan ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Pemuda desa ini mungkin satu-satunya yang bisa mengguncang alam leluhur. Tapi apakah dunia siap? Tiba-tiba dari kegelapan terdengar tawa keras. Seorang kurcaci kultivator muncul, Bao Xingji, dengan tubuh mungil tapi aura yang aneh. Wah, pemuda ini hebat juga, aku ingin ikut main-main sedikit. Ia melompat ke medan, membawa alat-alat kecil yang berkilau, membuat sekte-sekte dan kaisar muda terpana. Liu menatap Bao Xingji dan tersenyum. Kalau kau ingin ikut main, pastikan kau tidak membuat aku bosan. Energi tertidur abadi mengalir lebih deras, seakan membentuk medan baru yang membuat semua serangan menjadi lemah. Huo Tianliang mencoba serangan terakhir, mengumpulkan seluruh energi langit ke pedangnya. Namun Liu hanya mengangkat alis, dan dengan satu sentuhan tangan, seluruh energi langit itu diubah menjadi cahaya biru yang menari-nari di udara, membuat Huo terlempar jauh. Ji Fenglun jatuh terduduk, napasnya terengah. Tidak mungkin, pemuda desa ini. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya lagi. Liu tersenyum, menatap seluruh sekte dan kaisar muda yang tersisa. Baiklah, siapa yang masih ingin bermain denganku, atau kalian semua ingin pulang dan tidur dulu? Ia tertawa ringan, tapi aura kekuatannya membuat semua orang menunduk. Yun Meiling melayang lebih dekat. Kau tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Kekuatanmu akan menarik perhatian alam void. Dan saat itu datang, dunia akan benar-benar berubah.
Liu menatapnya dengan mata bersinar, lalu memutar tubuhnya meninggalkan medan pertempuran. Kalau begitu, mari kita jelajahi dunia baru ini, dan lihat siapa yang cukup berani menantang aku lagi. Di kejauhan, Meng Ziyuan tersenyum tipis. Bangkitnya Liu Yanxi hanyalah permulaan. Alam leluhur dan alam void akan segera menyadari bahwa pemuda desa ini bukanlah manusia biasa. Dan dari balik bayangan pohon, Ji Fenglun dan Huo Tianliang menatap Liu dengan campuran marah dan takut, menyadari bahwa mereka baru saja bertemu dengan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Liu Yanxi menapaki jalan setapak yang jarang terlihat, melewati hutan yang bercahaya dengan energi purba. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya biru yang berputar di udara, menandai bangkitnya pemuda desa yang telah tertidur 1000 tahun. Meng Ziyuan mengikuti dari jauh, senyum tipisnya tak pernah hilang. Pemuda ini, caranya berjalan saja bisa membuat bumi bergetar. Sejak tidur 1000 tahun, tubuhnya menyerap tatanan energi alam yang seharusnya tersembunyi. Di tengah jalan, tiba-tiba muncul kabut ungu pekat. Dari kabut itu, sosok besar dengan aura menyeramkan muncul. Leluhur terlupakan bernama Feng Moji, yang tubuhnya seperti batu purba hidup. Pemuda desa, kau berani menapaki alam leluhur tanpa izin. Suaranya bergemuruh, membuat tanah bergetar. Liu menatapnya santai, tersenyum tipis. Kalau kalian tidak suka aku di sini, ayo buktikan dengan kekuatan kalian. Aku baru saja bangun dari tidur, jadi semangatku masih tinggi. Ia mengibaskan tangan, dan angin purba mengelilinginya, membuat kabut ungu itu berputar liar. Feng Moji tertawa keras. Aku akan membuatmu tahu, kekuatan manusia desa tidak ada artinya di sini. Ia mengangkat tangan, dan tanah di sekelilingnya retak, menciptakan medan tempur raksasa yang menenggelamkan pepohonan. Tiba-tiba, dari atas pohon, Yun Meiling muncul, matanya bercahaya biru. Hati-hati, Liu Yanxi. Ini bukan sekadar ujian kekuatan. Alam leluhur memiliki aturan sendiri. Kesalahan sekecil apapun bisa menguncimu di sini selamanya. Liu tersenyum sinis. Aturan? Aku sudah tidur 1000 tahun, aturan apapun yang kalian punya pasti sudah basi. Energi tertidur abadi mengalir deras dari tubuhnya, membentuk pusaran cahaya biru di sekitarnya. Feng Moji menyerang dengan tinju yang memancarkan energi purba. Namun Liu hanya melompat ringan, menendang tanah, dan energi purba memantul dari tubuhnya, menghantam Feng Moji hingga terlempar ke jauh. Di kejauhan, Meng Ziyuan tersenyum. Ini, kekuatan pemuda desa ini tidak hanya menyerang fisik, tapi juga meresap ke inti energi leluhur. Ia bisa membaca gerakan sebelum terjadi. Dari kegelapan hutan, muncul makhluk-makhluk kecil tapi licik, pengawal alam leluhur. Mereka menyerang Liu dari berbagai arah, namun setiap langkah Liu mengubah medan, membuat mereka terlempar dan berputar di udara seperti mainan. Bao Xingji melompat dari balik batu, membawa alat yang berkilau. Hahaha, aku suka permainan ini. Mari kita lihat seberapa liar alam leluhur. Ia menekan alat, melepaskan kilatan energi yang membuat makhluk-makhluk kecil itu terjebak dalam jaring cahaya. Liu tersenyum, menatap makhluk yang tertangkap. Kalian semua terlalu mudah tertipu oleh permainan kecil seperti ini. Energi tertidur abadi memancar ke seluruh medan, menciptakan medan gravitasi yang membingungkan para makhluk itu. Feng Moji bangkit kembali, tubuhnya retak-retak, namun aura purba tetap kuat. Pemuda desa, kau memang berbeda, tapi ini hanya awal. Alam leluhur tidak akan membiarkanmu berjalan begitu saja. Liu menatapnya santai. Kalau begitu, ayo kita mulai bagian seru dari permainan ini. Ia menepuk-nepuk tanah, dan tiba-tiba seluruh medan berubah menjadi pusaran cahaya yang menembus dimensi, membuat Feng Moji terkejut. Yun Meiling menatap Liu, raut wajahnya serius. Kau benar-benar berbeda. Tidak hanya tidur 1000 tahun, tapi kau membawa sesuatu yang bahkan para leluhur takut sentuh. Liu tersenyum tipis, matanya berkilau. Kalau begitu, kita buat sejarah baru di alam leluhur. Aku sudah bosan dengan dunia lama, dan aku suka yang baru. Di langit, cahaya biru memancar dari tubuh Liu, menarik perhatian para leluhur lain yang mengintai dari jauh. Mereka menahan napas,
menyadari bahwa pemuda desa ini bisa merubah tatanan alam leluhur selamanya. Feng Moji mengerutkan kening, mengumpulkan energi purba terakhirnya. Kau tidak akan bisa menaklukkan alam leluhur begitu mudah. Ia menyerang dengan ledakan energi yang mengguncang seluruh medan. Namun Liu bergerak lebih cepat, energi tertidur abadi memantul dari tubuhnya, membuat ledakan itu kembali menghantam Feng Moji sendiri. Liu menatap makhluk-makhluk lain dan tersenyum sinis. Ini baru permulaan. Alam leluhur, kalian siapkah menghadapi aku, pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun? Meng Ziwan menatap dari jauh, matanya berkilau. Bangkitnya Liu Yanxi sudah pasti akan mengguncang tatanan dunia. Alam leluhur tidak akan sama lagi. Dan dari balik kabut ungu, suara Yun Meiling terdengar lembut tapi tegas. Liu Yanxi, kekuatanmu membawa harapan dan kehancuran sekaligus. Perjalananmu baru dimulai dan alam void menunggumu. Liu Yanxi melangkah perlahan di tengah hutan bercahaya di alam leluhur. Napasnya tenang meski aura kekuatannya membuat pepohonan menunduk. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya biru yang berputar, seolah menandai kebangkitan pemuda desa yang telah tidur 1000 tahun. Di kejauhan muncul portal berkilau berwarna ungu biru, pintu menuju alam void. Dari portal itu terdengar bisikan halus yang mengundang sekaligus menakutkan. Yun Meiling muncul di samping Liu, matanya bersinar biru tajam. Liu Yanxi, di sana terdapat rahasia tidur 1000 tahunmu, katanya pelan. Dan juga sesuatu yang bisa mengubah dunia ini selamanya. Tapi hati-hati, alam void bukan untuk yang sembarangan. Liu mengerutkan alis, setengah penasaran, setengah santai. Rahasia tidur 1000 tahun? Kalau benar, mari kita lihat. Aku sudah bosan menunggu dunia yang membosankan. Energi tertidur abadi berputar di sekeliling tubuhnya, mengibaskan kabut tipis di udara. Tiba-tiba, dari portal muncul sosok tinggi dengan jubah hitam keprakan, rambutnya putih seperti salju, dan matanya bercahaya ungu gelap. Namanya Xuan Lingwei, penjaga alam void yang muncul untuk menguji Liu. Pemuda desa, kau tidak seharusnya menjejak di sini. Suaranya lembut tapi mematikan. Energi tidurmu bukan sesuatu yang bisa disentuh sembarangan. Liu tersenyum sinis. Kalau begitu kita main-main sedikit. Aku belum sarapan, tapi kalau permainan ini menarik, mungkin aku tahan lapar sebentar. Ia menepuk-nepuk tanah dan pusaran energi biru memantul di udara, membentuk medan gravitasi yang aneh. Xuan Lingwei melayang ke udara, matanya menatap Liu dengan tajam. Tidur 1000 tahunmu bukan hanya kebetulan. Kau menyerap energi purba dari tatanan alam, bahkan beberapa leluhur tidak bisa mengendalikannya. Aku harus mengujimu sebelum kau melangkah lebih jauh. Liu mencondongkan tubuh, menyentuh tangan Xuan Lingwei tanpa rasa takut. Energi tertidur abadi menyatu dengan energi ungu dari Xuan Lingwei, menciptakan ledakan cahaya yang membuat alam void bergetar. Hah, aku tahu aku kuat, tapi ini menarik. Liu tertawa. Langkahnya gesit menghindari serangan energi purba Xuan Lingwei. Setiap gerakannya membuat medan berubah, seperti permainan catur tapi dengan hukum fisika sendiri. Yun Meiling menatap dari jauh, raut wajahnya serius. Dia berbeda. Tubuhnya memanfaatkan energi tidur untuk membaca gerakan sebelum terjadi. Bahkan aku yang biasa membaca takdir pun sulit mengimbanginya. Pertarungan berlangsung cepat, kedua tubuh bercahaya saling beradu, menciptakan gelombang energi yang menembus dimensi. Makhluk-makhluk dari alam void menatap dengan rasa takut dan kagum, beberapa bahkan merunduk saat energi Liu menyapu medan. Xuan Lingwei tersenyum tipis. Kau luar biasa. Tapi kau harus memahami sesuatu. Tidur 1000 tahun itu bukan hanya istirahat. Kau mengambil bagian dari jantung void dan itu mengikat takdirmu dengan alam void selamanya. Liu berhenti sejenak menatap tangannya yang bercahaya. Jantung void, jadi selama ini aku main-main di dunia ini tanpa sadar membawa rahasia semesta? Ia tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat alam void lebih seru. Dengan satu gerakan tangan, Liu memutar energi tertidur abadi dan jantung void di tubuhnya, menciptakan pusaran cahaya yang menelan medan pertempuran. Xuan Lingwei hampir kehilangan keseimbangan, tetapi tetap menahan diri sambil tersenyum. Pemuda desa, kau benar-benar berbeda, katanya. Aku tidak tahu apakah ini keberuntungan atau malapetaka bagi alam void, tapi aku harus ikut bermain.
Ia menyerang dengan energi ungu murni, namun Liu dengan santai menangkis dan memantulkan energi itu kembali, membuat cahaya ungu menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul makhluk kecil seperti bayangan, namun matanya berkilau merah. Makhluk itu membawa aura yang membuat alam void bergetar. Bao Xingji muncul dari samping, tertawa kecil. Hahaha, aku suka yang liar seperti ini. Mari kita tambah keseruan. Liu menatap makhluk itu, tersenyum sinis. Kalau kau ingin ikut main, pastikan kau tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun dan dunia ini masih terlalu tenang. Pertarungan pun berubah menjadi kaos penuh energi biru, ungu, dan merah. Alam void seolah menari mengikuti gerakan Liu, menandai kebangkitan pemuda desa yang bukan hanya bangkit dari tidur, tapi membawa perubahan fundamental ke seluruh semesta. Yun Meiling menatap Liu dengan campuran kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kekuatanmu luar biasa. Tapi ingat, alam void menunggu keputusanmu, bukan hanya pertarunganmu. Jika kau salah langkah, bahkan tidur 1000 tahun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Liu tersenyum tipis, matanya bersinar terang. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh aku bisa bermain. Dunia ini belum siap menghadapi aku, tapi aku akan membuatnya menarik. Dari balik kabut ungu, suara Ming Ziyuan terdengar lembut tapi jelas. Bangkitnya Liu Yanxi kini tidak lagi hanya menggetarkan alam manusia atau alam leluhur. Alam void pun akan merasakan kebangkitannya, dan dunia akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Liu Yanxi berdiri di tengah alam void, pusaran cahaya biru di sekelilingnya berputar liar, mencerminkan energi tertidur abadi yang kini mulai bersinergi dengan jantung void di dalam tubuhnya. Setiap napasnya terasa seperti memutar waktu sendiri. Yun Meiling muncul di sampingnya, matanya bersinar biru gelap. Liu Yanxi, kau mulai memahami tidur 1000 tahun. Tapi ingat, kekuatan ini membawa konsekuensi yang tak terduga. Alam void menguji niatmu, bukan hanya kekuatanmu. Liu menatap pusaran cahaya itu dengan senyum tipis. Kalau begitu, mari kita uji. Aku ingin tahu sejauh mana dunia ini bisa menahanku. Ia mengangkat tangan, dan energi biru itu membentuk lingkaran di sekelilingnya seperti labirin hidup yang bergerak mengikuti pikirannya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul makhluk besar menyerupai naga, namun tubuhnya seperti bayangan hitam pekat. Namanya Hei Longshen, penjaga ujian alam void. Suaranya menggema, pemuda desa, jika kau ingin menguasai rahasia tidur 1000 tahun, kau harus melewati aku. Tidak ada jalan lain. Liu menatapnya santai, energi tertidur abadi berputar lebih cepat di tubuhnya. Baiklah, kalau begitu mari kita main-main sedikit. Ia menendang tanah dan pusaran energi mendorong Hei Longshen mundur beberapa langkah. Bao Xingji melompat dari balik batu, membawa alat yang berkilau. Hahaha, aku suka yang liar. Aku akan menambahkan sedikit kekacauan di sini. Dengan satu tekanannya, alat itu memunculkan kilatan cahaya yang membuat bayangan Hei Longshen sedikit terganggu. Hei Longshen menggeram, mencoba menyerang Liu dengan ekornya yang panjang dan tajam. Namun Liu bergerak begitu cepat, menembus celah waktu sesaat sebelum ekor itu mengenai tubuhnya. Energi tertidur abadi memantul, membuat serangan itu kembali menghantam bayangan naga sendiri. Yun Meiling menggelengkan kepala, raut wajahnya serius. Liu Yanxi, gerakanmu lebih cepat dari prediksi, bahkan alam void. Kau benar-benar berbeda. Liu tersenyum tipis, matanya bersinar. Berbeda? Aku baru saja bangun dari tidur 1000 tahun. Dunia ini masih terlalu tenang, jadi aku buat sedikit bising. Ia menepuk-nepuk tanah dan pusaran cahaya biru menciptakan ilusi ratusan Liu Yanxi di sekeliling medan. Hei Longshen terkejut, sulit membedakan mana yang asli. Setiap serangan yang diarahkan padanya dipantulkan oleh ilusi-ilusi itu, membuatnya frustrasi. Tidak mungkin, manusia desa sekuat ini. Suaranya gemuruh, tapi gerakannya semakin terburu-buru. Ming Ziyuan menatap dari jauh, tersenyum tipis. Pemuda desa ini, setiap langkah, setiap gerakan, ia menyerap energi alam void. Rahasia tidur 1000 tahun ini memberinya pemahaman yang bahkan aku tidak miliki. Liu menggunakan kesempatan itu, menggabungkan energi tertidur abadi dan jantung void, menciptakan ledakan cahaya biru yang menyelimuti medan. Hei Longshen terdorong mundur, matanya merah menyala,
menyadari bahwa pemuda desa ini bukan lawan biasa. Yun Meiling muncul di atas kepala Liu. Hati-hati, He Longshan bukan hanya penjaga ujian. Ia bagian dari tatanan alam void yang menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kehancuran. Jika kau terlalu ambisius, bahkan kau bisa terperangkap. Liu menatapnya santai. Ambisi? Aku tidur 1000 tahun, dunia ini masih terlalu membosankan. Kalau harus terperangkap, setidaknya aku ingin bermain sedikit sebelum itu terjadi. Energi tertidur abadi memancar, menciptakan pusaran cahaya yang membingungkan He Longshan. He Longshan menyerang lagi, kali ini dengan semburan energi gelap yang menembus dimensi. Namun Liu dengan santai menangkis, energi itu memantul dan menyapu sebagian besar medan, meninggalkan jejak cahaya biru yang mempesona. Bao Xingji tertawa kecil sambil melompat-lompat. Hahaha, aku suka permainan ini. Alam void terasa hidup saat Liu Yanxi ada di sini. Ia menekan tombol di alatnya, melepaskan cahaya yang membuat gerakan He Longshan semakin kacau. Liu menatap makhluk itu dengan mata bersinar. He Longshan, jika kau ingin menguji aku, pastikan kau tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dan dunia ini harus seru. Ia melompat tinggi, menabrak pusaran cahaya yang diciptakannya sendiri, memutar medan pertarungan seperti permainan papan hidup. He Longshan terpojok, tapi tubuhnya bergetar. Energi purba yang tertidur selama ribuan tahun bangkit, menciptakan ledakan cahaya yang mengguncang alam void. Tapi Liu tetap tenang, senyum tipis di wajahnya. Yun Meiling menatap Liu dengan campuran kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kau sudah menguasai sebagian besar rahasia tidur 1000 tahun. Tapi ingat, kekuatan besar selalu membawa konsekuensi yang besar juga. Liu menatap pusaran cahaya biru di sekelilingnya. Konsekuensi? Aku sudah tidur 1000 tahun. Dunia ini masih terlalu membosankan. Kalau begitu, mari kita buat sedikit kegembiraan. Meng Ziwan dari jauh menepuk dagunya. Bangkitnya Liu Yanxi kini tidak hanya mengguncang alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan yang ada akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Di tengah medan yang kacau, Liu tersenyum sinis, energi tertidur abadi mengalir deras dari tubuhnya. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh aku bisa bermain. Dunia ini belum siap, tapi aku akan membuatnya menarik. Liu Yanxi melangkah perlahan di puncak tebing alam void, pusaran cahaya biru di sekelilingnya menandai energinya yang mulai terkendali penuh. Ia menatap ke langit, merasakan ritme semesta yang kini berpadu dengan energi tidur 1000 tahun di tubuhnya. Dari jauh, Yun Meiling muncul, melayang di atas pusaran cahaya. Liu Yanxi, kau sudah mulai memahami kekuatanmu. Tapi ada ancaman baru. Kaisar-kaisar kultivator mulai merasakan getaran energi tertidur abadi itu. Mereka tidak akan tinggal diam. Liu tersenyum tipis. Kaisar-kaisar, mereka pikir aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, tapi ternyata mereka sedang menjadi hiburanku. Energi tertidur abadi memantul di sekeliling tubuhnya, membuat medan di puncak tebing bergetar. Tiba-tiba, langit di atas alam void terbuka, dan 3 kaisar kultivator muncul dengan aura menghancurkan. Huo Tianliang yang pedangnya bersinar langit, Lei Qingshu, pemilik kekuatan petir purba, dan Shan Wuxian, pengendali es dan bayangan. Mereka menatap Liu dengan serius, masing-masing membawa energi yang membuat alam void bergetar. Liu Yanxi, kau telah membangkitkan kekuatan yang tidak seharusnya bangkit, kata Huo Tianliang, matanya menyala seperti bintang jatuh. Kami datang untuk menyingkirkanmu sebelum dunia ini kacau. Liu menatap ketiganya dengan santai. Menyingkirkan aku? Kalian pasti bercanda. Aku baru bangun dan dunia ini terlalu membosankan. Jadi, kalau kalian ingin main-main, ayo kita buat seru. Energi tertidur abadi berputar lebih cepat, membuat pusaran cahaya biru di sekitar tubuhnya semakin intens. Lei Qingshu mengangkat tangan, petir purba menari di udara, siap menyambar Liu. Shan Wuxian menambahkan bayangan es yang menembus tanah, mencoba mengepungnya dari segala arah. Namun Liu hanya tersenyum, matanya bersinar. Permainan ini menarik, gumam Liu. Ia menepuk tanah dan energi tertidur abadi memantul, membuat medan pertempuran berputar liar. Bayangan dan petir yang menghampirinya terpecah, berputar seperti cermin di labirin.
Bao Xingji muncul dari balik batu, tertawa kecil. Hahaha, ini baru seru. Aku akan membuat mereka semakin bingung. Ia menekan alatnya, menciptakan ilusi tambahan yang membuat ketiga kaisar kesulitan membedakan mana nyata dan mana tipuan. Huo Tianliang mencoba serangan gabungan. Pedang bercahaya memotong udara, petir menyambar, bayangan es melingkupi. Tapi Liu bergerak secepat kilat, energi tertidur abadi memantulkan seluruh serangan kembali, membuat ketiganya terhuyung. Yun Meiling menatap Liu, raut wajahnya serius. Kau luar biasa. Bahkan kaisar-kaisar ini pun kesulitan membaca gerakanmu. Rahasia tidur 1000 tahun memberimu intuisi dan refleks yang menakjubkan. Liu tersenyum tipis. Intuisi? Aku hanya bangun dari tidur, dan dunia ini terlalu membosankan. Kalau harus mengalahkan mereka, aku ingin membuatnya elegan. Ia menepuk tanah lagi, menciptakan pusaran cahaya biru yang menelan sebagian medan pertempuran. Lei Qingshu dan Shan Wuxian terlempar ke belakang. Huo Tianliang mencoba menahan keseimbangan. Mereka menyadari bahwa pemuda desa ini bukan lawan biasa. Ia membaca pola serangan mereka sebelum terjadi. Meng Ziyuan muncul dari jauh, tersenyum tipis. Bangkitnya Liu Yanxi. Kekuatan tidur 1000 tahun ini bukan hanya memberi energi, tapi juga wawasan yang bahkan leluhur pun sulit raih. Kaisar-kaisar itu akan sadar bahwa mereka bukan pengendali utama dunia lagi. Liu melangkah maju, pusaran cahaya biru memancarkan gelombang energi yang memaksa ketiga kaisar mundur. Kalian serius ingin menguji aku? Aku baru saja bangun dan dunia ini harus seru. Jadi mari kita mainkan sedikit. Tiba-tiba dari langit muncul sosok lain. Feng Moji, leluhur raksasa yang dulu sempat menghadang Liu. Aura purbanya kini bercampur dengan energi alam void, menciptakan tekanan yang membuat ketiga kaisar terhuyung lagi. Liu menatap semua lawannya, senyum sinis terukir di wajahnya. Baiklah, kalau begitu, siapa yang pertama ingin bermain denganku? Energi tertidur abadi memancar deras, memutar medan pertempuran seperti permainan papan hidup. Yun Meiling menghela napas, menatap Liu dengan campuran kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kau sudah memahami sebagian besar rahasia tidur 1000 tahun. Tapi ingat, kekuatan ini bukan hanya tentang bertarung. Dunia sedang menunggumu untuk menentukan tatanannya. Liu menatap pusaran cahaya biru, matanya bersinar. Tatanan dunia? Hahaha, aku baru bangun dari tidur 1000 tahun. Dunia ini belum siap, tapi aku akan membuatnya luar biasa menarik. Dan dari jauh, Meng Ziyuan berbisik pada dirinya sendiri, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi kini benar-benar menggetarkan alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Liu Yanxi berdiri di puncak gunung, bercahaya di alam void, pusaran cahaya biru di sekelilingnya menandai energinya yang kini hampir sempurna terkendali. Ia merasakan getaran yang berbeda, bukan hanya dari kekuatannya sendiri, tapi dari niat tersembunyi para leluhur dan kaisar kultivator. Meng Ziyuan muncul dari kabut, tersenyum tipis. Pemuda desa, kau telah menaklukkan sebagian besar ujian alam void, tapi sekarang kau harus menghadapi yang sebenarnya. Konspirasi para leluhur dan kaisar. Mereka tidak ingin tatanan lama terguncang. Liu tersenyum sinis. Konspirasi? Aku tidur 1000 tahun, dan dunia ini sudah terlalu membosankan. Kalau mereka ingin main tipu daya, aku malah senang. Permainan ini akan menarik. Energi tertidur abadi berputar lebih cepat, menciptakan pusaran cahaya biru yang menyelimuti gunung. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul 3 sosok leluhur yang selama ini tersembunyi. Jin Huoyan, pengendali api purba, Shui Lingzhao, pengendali air suci, dan Mu Qiansheng, pengendali tanah dan akar purba. Aura mereka menyatu, menciptakan tekanan yang membuat seluruh alam void bergetar. Pemuda desa, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur selamanya, kata Jin Huoyan. Kami datang bukan hanya untuk menguji, tapi untuk mengontrol tatanan sebelum kau merusaknya. Liu menatap ketiganya santai. Mengontrol tatanan? Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun dan dunia ini terlalu membosankan. Kalau kalian ingin bermain-main, ayo kita buat seru. Ia menepuk tanah, energi tertidur abadi memantul ke sekeliling, membuat tanah retak dan cahaya biru menari liar. Shui Lingzhao menyerang dengan gelombang air suci yang berputar,
menciptakan pusaran energi yang menelan sebagian medan pertempuran. Tapi Liu hanya tersenyum, melompat ringan, dan energi tertidur abadi memantulkan gelombang itu kembali, menyapu ketiganya. Mu Qiansheng mencoba strategi lain, memanggil akar-akar purba dari tanah yang bergerak liar seperti ular. Namun Liu menepuk tangan, menciptakan medan gravitasi yang memutar akar-akar itu sendiri hingga membingungkan para leluhur. Bao Xingji tertawa dari atas batu. Hahaha, aku suka ini. Alam void terasa hidup saat Liu Yanxi ada di sini. Mari kita buat lebih kacau. Ia menekan tombol alatnya, menambahkan ilusi tambahan yang membuat ketiga leluhur semakin bingung membedakan mana nyata dan mana tipuan. Huo Tianliang, Lei Qingshu, dan Shan Wuxian muncul dari langit membawa energi mereka masing-masing. Pemuda desa, kami datang bukan hanya untuk mengujimu. Ini adalah ujian gabungan semua kaisar dan leluhur. Kau tidak bisa mengalahkan kami sendirian. Liu menatap mereka santai. Sendirian? Hahaha, aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu membosankan. Kalau kalian ingin bermain, ayo kita lihat seberapa seru permainan ini. Energi tertidur abadi memancarkan gelombang yang menembus dimensi, membuat alam void bergetar keras. Yun Meiling muncul di samping Liu, matanya bersinar biru gelap. Liu Yanxi, kau sedang menantang semua tatanan sekaligus, tapi aku harus mengingatkanmu, kesalahan kecil pun bisa membuatmu terperangkap selamanya. Bahkan tidur 1000 tahun tidak bisa menyelamatkanmu dari jebakan tatanan ini. Liu tersenyum tipis, matanya bersinar terang. Terperangkap? Hahaha, aku baru bangun dari tidur, dunia ini belum siap, tapi aku akan membuatnya luar biasa menarik. Ia menepuk tanah, pusaran cahaya biru menyelimuti semua lawannya, memutar medan pertempuran seperti permainan papan hidup. Hei Longshen muncul dari kegelapan, matanya merah menyala. Pemuda desa, kau mengacaukan semuanya. Tapi aku penasaran, seberapa jauh kau bisa bermain dengan alam void? Ia meluncur ke medan, menciptakan gelombang energi hitam yang membuat ketiga leluhur dan kaisar terhuyung. Liu menatapnya, senyum sinis terukir di wajahnya. Hei Longshen, jika kau ingin bermain, pastikan kau tidak membuatku bosan. Aku baru bangun, dan dunia ini harus seru. Energi tertidur abadi memantul dari tubuhnya, membuat ledakan cahaya biru menelan sebagian medan. Meng Ziyuan muncul dari jauh, matanya berkilau. Bangkitnya Liu Yanxi kini tidak hanya mengguncang alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Liu menatap semua lawannya. Senyum tipis berubah menjadi ekspresi kemenangan. Kalau begitu, siapa yang pertama ingin bermain denganku? Dunia ini belum siap, tapi aku akan membuatnya menarik. Dan di tengah medan kacau yang dipenuhi cahaya biru, ungu, dan gelap, Liu Yanxi tersenyum sinis. Energi tertidur abadi mengalir deras, menandai kebangkitan pemuda desa yang bukan hanya bangkit dari tidur 1000 tahun, tapi juga menjadi ancaman sekaligus harapan bagi semua tatanan yang ada. Liu Yanxi berdiri di puncak medan bercahaya. Pusaran cahaya biru di sekelilingnya berputar liar, menandai energi tertidur abadi yang kini hampir sempurna terkendali. Ia bisa merasakan rencana tersembunyi para leluhur dan kaisar yang bersekongkol dari balik bayangan alam void. Yun Meiling muncul di sampingnya, raut wajah serius. Liu Yanxi, mereka tidak datang untuk menguji, mereka ingin menyingkirkanmu sebelum kau menguasai rahasia tidur 1000 tahun sepenuhnya. Mereka menggunakan strategi yang bahkan para leluhur pun jarang pakai. Liu menatap pusaran cahaya biru di tangannya. Strategi? Hahaha, aku tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Kalau mereka ingin main tipu daya, justru itu hiburanku. Energi tertidur abadi berputar lebih cepat, menciptakan aura yang membuat tanah di bawahnya bergetar. Tiba-tiba, 3 kaisar kultivator, Huo Tianliang, Lei Qingshu, dan Shan Wuxian muncul di langit dengan aura menghancurkan. Di samping mereka, Jin Huoyan, Shui Lingzhao, dan Mu Qiansheng muncul dari kabut, membentuk formasi gabungan yang memanifestasikan sistem strategi 3 alam. Pemuda desa, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur selamanya, kata Jin Huoyan. Kami tidak akan membiarkanmu berjalan begitu saja.
Alam ini memiliki tatanannya sendiri dan kau adalah gangguan terbesar. Liu tersenyum sinis. Gangguan? Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dunia ini masih terlalu tenang. Kalau kalian ingin bermain-main, ayo kita buat seru. Ia menepuk tanah, energi tertidur abadi memantul ke sekeliling, membuat medan di puncak gunung berputar liar. Hei Longshen muncul dari kegelapan, matanya merah menyala. Pemuda desa, kau mengacaukan semua tatanan. Tapi aku penasaran, seberapa jauh kau bisa bermain dengan alam void? Ia meluncur ke medan, menciptakan gelombang energi hitam yang memaksa kaisar dan leluhur mundur. Bao Xingji tertawa kecil, melompat-lompat di udara. Hahaha, ini baru menyenangkan. Aku akan menambah sedikit kekacauan ekstra. Dengan satu tekanannya, alatnya memunculkan ilusi tambahan yang membuat formasi 3 alam semakin kacau. Liu menatap semua lawannya, matanya bersinar. Kalau kalian ingin menyingkirkan aku, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dan dunia ini harus seru. Energi tertidur abadi memancar deras, menciptakan pusaran cahaya biru yang menembus dimensi. Ketiga kaisar dan 3 leluhur mencoba menyerang bersamaan, menciptakan kombinasi elemen petir, es, air, api, dan tanah. Namun Liu bergerak dengan kecepatan yang melebihi persepsi mereka. Energi tertidur abadi memantulkan setiap serangan, membuat gelombang energi menabrak diri mereka sendiri. Yun Meiling menatap Liu dengan campuran kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kau sudah mulai menguasai rahasia tidur 1000 tahun sepenuhnya. Kau tidak hanya membaca gerakan sebelum terjadi, tapi bahkan mengendalikan energi di sekeliling lawanmu. Liu tersenyum tipis. Rahasia tidur 1000 tahun? Hahaha, itu membuatku berbeda. Dunia ini belum siap, tapi aku akan membuatnya menarik. Ia menepuk tanah dan medan pertempuran berubah menjadi labirin cahaya yang menelan sebagian besar lawan. Hei Longshen mencoba menyerang Liu dari samping, tapi setiap langkahnya dibaca oleh Liu. Energi tertidur abadi memantul, memutar Hei Longshen ke arah yang salah. Makhluk itu hampir kehilangan keseimbangan, sementara Bao Xingji tertawa kegirangan. Ketiga kaisar dan leluhur mencoba membentuk formasi baru, tapi Liu dengan mudah memanipulasi pusaran energi untuk membingungkan mereka. Setiap gerakan Liu menembus dimensi, membuat alam void terasa hidup dan menari mengikuti iramanya. Meng Ziyuan muncul dari kejauhan, matanya berkilau. Bangkitnya Liu Yanxi kini mengguncang seluruh tatanan alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Strategi rahasia para kaisar dan leluhur tidak akan cukup untuk menghentikannya. Liu menatap semua lawannya, senyum sinis terukir di wajahnya. Siapa yang pertama ingin bermain denganku? Dunia ini belum siap menghadapi aku, tapi aku akan membuatnya luar biasa menarik. Energi tertidur abadi mengalir deras, menciptakan pusaran cahaya yang mengacaukan formasi lawan. Tiba-tiba, dari langit, muncul kilatan cahaya yang lebih besar, mengumumkan kedatangan sosok misterius. Mo Yuesheng, kultivator legendaris dari alam void yang konon mampu menaklukkan tidur 1000 tahun. Auranya memancarkan tekanan yang bahkan membuat ketiga kaisar dan leluhur mundur. Liu menatap sosok itu, matanya berkilau penuh tantangan. Mo Yuesheng, kalau kau ingin main, pastikan kau tidak membuatku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dan dunia ini harus seru. Dan di tengah medan kacau yang dipenuhi cahaya biru, ungu, merah, dan hitam, Liu Yanxi tersenyum sinis. Energi tertidur abadi mengalir deras, menandai kebangkitan pemuda desa yang bukan hanya bangkit dari tidur 1000 tahun, tapi juga menjadi ancaman dan harapan sekaligus bagi semua tatanan yang ada. Liu Yanxi berdiri di tengah pusaran cahaya biru yang berputar liar, merasakan aliran energi tidur 1000 tahun yang kini hampir menyatu dengan alam void. Ia menatap Mo Yuesheng, sosok legendaris yang auranya membuat seluruh medan bergetar. Mo Yuesheng tersenyum tipis, matanya ungu gelap menembus hingga ke inti Liu. Pemuda desa, kau bangkit dari tidur 1000 tahun, tapi kemampuanmu belum cukup untuk memahami alam void secara penuh. Aku akan mengujimu hingga batas terakhirmu. Liu menatapnya santai, energi tertidur abadi berputar semakin cepat. Hahaha, batas terakhir, aku tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Kalau ujianmu menarik,
aku akan bermain. Ia menepuk tanah, medan pertempuran berputar liar, menciptakan ilusi ratusan Liu Yanxi di sekitar Mo Yuesheng. Hei Longshen muncul di udara, bersinar merah gelap. Pemuda desa, kau mengacaukan tatanan semua alam. Tapi aku penasaran, seberapa liar kau bisa bermain? Ia meluncur ke medan, menciptakan gelombang energi hitam yang memecah ilusi Liu. Bao Xingji tertawa dari atas batu. Hahaha, ini baru permainan yang menyenangkan, aku akan menambah sedikit kekacauan ekstra. Dengan satu tekanannya, alatnya menciptakan labirin cahaya yang memutar energi lawan. Liu tersenyum tipis, menatap medan yang kacau. Kalau kalian ingin menghentikanku, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dan dunia ini harus seru. Energi tertidur abadi memantul dari tubuhnya, memutar pusaran cahaya yang menelan sebagian lawan. Mo Yuesheng menyerang dengan kombinasi energi purba dan alam void, menciptakan ledakan yang menembus dimensi. Tapi Liu bergerak secepat kilat, energi tertidur abadi memantul, menghancurkan sebagian serangan dan memutar sisa energi kembali ke arah Mo Yuesheng. Yun Meiling muncul di samping Liu, matanya bersinar tajam. Liu Yanxi, kau hampir menguasai rahasia tidur 1000 tahun sepenuhnya. Tapi Mo Yuesheng bukan lawan biasa. Bahkan beberapa leluhur takut padanya. Liu tersenyum tipis, matanya berkilau. Hahaha, tidur 1000 tahun membuatku berbeda. Dunia ini belum siap, tapi aku akan membuatnya luar biasa menarik. Ia menepuk tanah, menciptakan medan yang memutar lawan dan ilusi secara simultan. Ketiga kaisar dan 3 leluhur muncul, mencoba bergabung untuk menjebak Liu dalam formasi sistem strategi 3 alam. Namun, Liu mengubah gravitasi medan pertempuran, membuat elemen mereka saling bertabrakan sendiri. Hei Longshen berteriak, energi hitamnya hampir tak terkendali. Sementara Mo Yuesheng menatap Liu serius. Pemuda desa, kau benar-benar berbeda. Tapi ujian ini bukan hanya soal kekuatan, tapi pemahaman. Liu menatap pusaran cahaya biru, tersenyum sinis. Pemahaman? Hahaha, aku tidur 1000 tahun. Dan dunia ini belum siap menghadapi aku. Kalau ujianmu menarik, aku akan bermain sampai puas. Tiba-tiba, dari langit muncul bayangan besar. Zhen Wuqi, kultivator purba yang konon mampu menahan tidur 1000 tahun. Auranya memancarkan tekanan yang bahkan membuat Mo Yuesheng sedikit mundur. Mo Yuesheng mengerutkan kening. Zhen Wuqi, kau datang terlalu cepat, tapi mungkin ini saat yang tepat untuk menguji pemuda desa ini lebih jauh. Liu menatap kedua sosok itu, matanya bersinar terang, energi tertidur abadi memantul ke segala arah. Kalau kalian ingin bermain, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dan dunia ini harus seru. Alam void bergetar hebat, cahaya biru, ungu, merah, dan hitam saling bertabrakan, menciptakan medan pertarungan absurd yang tak pernah terlihat sebelumnya. Setiap gerakan Liu seolah menembus hukum alam, membuat semua lawan terheran. Yun Meiling menatapnya serius. Liu Yanxi, kekuatanmu sudah setara dengan legenda. Tapi jangan lupa, rahasia tidur 1000 tahun ini juga membawa risiko yang sangat besar. Liu tersenyum tipis, menatap semua lawannya. Risiko? Hahaha, aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu tenang. Kalau harus menghadapi risiko, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Meng Ziyuan dari kejauhan berbisik pelan, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi kini benar-benar menggetarkan alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Dan di tengah medan kacau yang memancarkan cahaya berlapis-lapis, Liu Yanxi tersenyum sinis, energi tertidur abadi mengalir deras. Pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun kini menjadi ancaman sekaligus harapan bagi seluruh tatanan yang ada, siap untuk mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Liu Yanxi berdiri di tengah medan yang berputar liar, pusaran cahaya biru di sekelilingnya semakin intens. Ia bisa merasakan energi tidur 1000 tahun yang kini menyatu sempurna dengan alam void, memberi kekuatan dan intuisi yang melebihi siapapun. Yun Meiling muncul di sampingnya, matanya bersinar biru, gelap. Liu Yanxi, kau sudah mendekati batas maksimal kekuatanmu.
Tapi ingat, kombinasi kaisar dan leluhur yang menghadangmu bukan lawan biasa. Kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal. Liu tersenyum tipis. Fatal? Hahaha, aku tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Kalau mereka ingin bermain, aku akan membuatnya sangat menarik. Energi tertidur abadi berputar semakin cepat, menciptakan pusaran cahaya biru yang mengacaukan medan. 3 kaisar, Huo Tianliang, Lei Qingshu, Shan Wuxian, muncul di langit dengan aura menghancurkan. Di samping mereka, 3 leluhur, Jin Huoyan, Shui Lingzhao, Mu Qiansheng, membentuk formasi gabungan sistem strategi 3 alam. Pemuda desa, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur selamanya, kata Jin Huoyan, matanya berkilau. Kami datang bukan hanya untuk menguji, tapi untuk menyingkirkanmu sebelum kau menguasai rahasia tidur 1000 tahun sepenuhnya. Liu tersenyum sinis. Menyingkirkan aku? Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dunia ini masih terlalu tenang. Kalau kalian ingin main, ayo kita lihat seberapa seru permainan ini. Ia menepuk tanah, medan berputar liar, cahaya biru memantul ke segala arah. Hei Longshan muncul dari kegelapan, matanya merah menyala. Pemuda desa, kau mengacaukan semua tatanan. Tapi aku penasaran, seberapa jauh kau bisa bermain dengan alam void? Ia meluncur, menciptakan gelombang energi hitam yang menghantam medan. Bao Xingji tertawa kecil, melompat-lompat. Hahaha, ini baru permainan yang menyenangkan. Aku akan menambah sedikit kekacauan ekstra. Dengan alatnya, ilusi berlapis-lapis memutar medan pertarungan, membuat semua lawan sulit menebak gerakan Liu. Liu menatap semua lawannya, matanya bersinar terang. Kalau kalian ingin menghentikanku, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dan dunia ini harus seru. Energi tertidur abadi memantul dari tubuhnya, menciptakan ledakan cahaya yang menembus dimensi. Ketiga kaisar dan 3 leluhur mencoba menyerang bersamaan, menciptakan kombinasi petir, es, air, api, dan tanah. Tapi Liu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Energi tertidur abadi memantul, menghancurkan sebagian serangan dan memutar sisa energi kembali ke arah mereka. Yun Meiling menatap Liu serius. Liu Yanxi, kau hampir menguasai rahasia tidur 1000 tahun sepenuhnya. Kau membaca gerakan sebelum terjadi, bahkan memanipulasi energi lawan. Liu tersenyum tipis. Hahaha, tidur 1000 tahun membuatku berbeda. Dunia ini belum siap, tapi aku akan membuatnya luar biasa menarik. Ia menepuk tanah, medan berubah menjadi labirin cahaya yang memutar lawan dan ilusi secara simultan. Hei Longshan menyerang lagi, tapi setiap langkahnya dibaca oleh Liu. Energi tertidur abadi memantul, membuat makhluk itu kehilangan keseimbangan. Mo Yuesheng muncul dari langit, menatap Liu serius. Pemuda desa, kau benar-benar berbeda, tapi ujian ini baru permulaan. Tiba-tiba, dari langit muncul Zhen Wuqi, kultivator purba yang konon mampu menahan tidur 1000 tahun. Auranya memancarkan tekanan yang membuat Mo Yuesheng dan Hei Longshan sedikit mundur. Liu menatap kedua sosok itu, matanya bersinar terang, energi tertidur abadi memantul ke segala arah. Kalau kalian ingin bermain, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dan dunia ini harus seru. Medan pertarungan menjadi kacau, cahaya biru, ungu, merah, hitam, dan kilatan elemen alam bertabrakan liar. Setiap gerakan Liu seolah menembus hukum alam, membuat lawan terheran. Yun Meiling menatap Liu, raut wajah campur kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kekuatanmu sudah setara legenda. Tapi ingat, rahasia tidur 1000 tahun juga membawa risiko besar. Kesalahan sedikit saja bisa mengubah segalanya. Liu tersenyum sinis, menatap semua lawannya. Risiko? Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu tenang. Kalau harus menghadapi risiko, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Meng Ziwan dari jauh berbisik pelan, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi kini benar-benar mengguncang alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Dan di tengah medan absurd yang memancarkan cahaya berlapis-lapis, Liu Yanxi tersenyum sinis, energi tertidur abadi mengalir deras.
Pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun kini menjadi ancaman sekaligus harapan bagi seluruh tatanan yang ada siap mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Liu Yanxi berdiri di puncak medan pertarungan yang kini dipenuhi cahaya biru, ungu, dan merah. Pusaran energi tertidur abadi mengelilinginya seperti mahkota hidup. Ia menatap semua lawannya. Ketiga kaisar, 3 leluhur, He Longshen, Mo Yuesheng, dan Zhen Wuqi. Yun Meiling muncul di sampingnya, matanya bersinar tajam. Liu Yanxi, kau sudah hampir menguasai rahasia tidur 1000 tahun sepenuhnya. Tapi ingat, sekarang mereka bukan hanya lawanmu. Mereka adalah tatanan yang ingin menyingkirkanmu. Liu tersenyum tipis, matanya bersinar sinis. Hahaha, tatanan? Aku tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Kalau mereka ingin bermain-main, aku akan membuatnya gila. Energi tertidur abadi memancarkan gelombang yang membuat medan berputar liar. Huo Tianliang menyerang lebih agresif, pedang langitnya memotong udara, menciptakan kilatan cahaya yang hampir menembus dimensi. Lei Qingshu menyambar dengan petir purba, Shan Wuxian menambahkan bayangan es yang menembus tanah. Semua serangan diarahkan ke Liu. Liu menepuk tanah. Energi tertidur abadi memantul, menciptakan ratusan bayangan Liu yang bergerak liar di medan. Setiap serangan yang diarahkan kepadanya dipantulkan kembali, menciptakan ledakan cahaya yang menabrak lawan sendiri. Jin Huoyan, Shui Lingzhao, dan Mu Qiansheng mencoba menahan serangan gabungan, tapi medan yang diputar Liu membuat mereka saling bertabrakan. Pemuda desa, ini tidak mungkin, teriak Jin Huoyan. Tapi serangan mereka tetap terganggu oleh medan. He Longshen melesat ke arah Liu, energi hitamnya menggulung. Namun Liu dengan santai melompat ke udara, pusaran cahaya biru memantul dari tubuhnya, menghancurkan sebagian energi hitam, sementara sisanya terbalik menghantam He Longshen sendiri. Mo Yuesheng menatap Liu serius. Pemuda desa, kau benar-benar berbeda. Tapi sekarang aku akan menguji batas kekuatanmu. Ia menggabungkan energi alam void dan kekuatan purba, menciptakan gelombang besar yang menghancurkan medan di sekitarnya. Liu tersenyum tipis, matanya bersinar lebih terang. Batas? Hahaha. Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini belum siap menghadapi aku. Kalau ujianmu menarik, aku akan bermain sampai puas. Ia menepuk tanah, medan berputar, menciptakan labirin cahaya yang menelan sebagian lawan. Zhen Wuqi muncul dari langit, matanya tajam. Pemuda desa, rahasia tidur 1000 tahun bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga strategi. Jika kau salah langkah, kau bisa terperangkap selamanya. Liu tersenyum sinis, matanya berkilau. Terperangkap? Hahaha. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Kalau harus terperangkap, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Energi tertidur abadi memutar medan, membuat semua lawan kehilangan orientasi. Bao Xingji tertawa kecil dari atas batu. Hahaha, ini baru permainan yang absurd. Aku akan menambah sedikit kekacauan ekstra. Alatnya menciptakan ilusi tambahan yang membuat medan semakin kacau. Lawan sulit menebak gerakan Liu. Liu menatap semua lawannya, senyum sinis terukir. Siapa yang pertama ingin bermain denganku? Dunia ini belum siap menghadapi aku, tapi aku akan membuatnya. Luar biasa menarik. Energi tertidur abadi memantul, menghancurkan sebagian formasi lawan. 3 kaisar dan 3 leluhur mencoba membentuk formasi ulang, tapi Liu dengan mudah memutar medan, membuat elemen mereka saling bertabrakan. Cahaya biru, merah, ungu, dan hitam saling bertabrakan liar, medan menjadi absurd tapi epik. He Longshen berteriak frustrasi, energi hitamnya hampir tak terkendali, sementara Mo Yuesheng menatap Liu serius. Pemuda desa, kau bukan manusia biasa, tapi ujian ini baru permulaan. Tiba-tiba, dari langit muncul Feng Moji, sosok legendaris yang pernah menghadang Liu di alam void. Aura purbanya bercampur dengan energi medan, membuat seluruh lawan terhuyung. Liu menatap sosok itu, matanya bersinar penuh tantangan. Feng Moji, kalau kau ingin bermain, pastikan kau tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun dan dunia ini harus seru. Medan menjadi kacau. Cahaya biru, ungu, merah, hitam, petir, api, air, tanah, dan es saling bertabrakan liar.
Setiap gerakan Liu seolah menembus hukum alam, membuat lawan terheran sekaligus frustrasi. Yun Meiling menatap Liu, raut wajahnya campur kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kekuatanmu sudah setara legenda, tapi jangan lupa, rahasia tidur 1000 tahun juga membawa risiko besar. Kesalahan sedikit saja bisa mengubah segalanya. Liu tersenyum tipis, menatap semua lawannya. Risiko? Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu tenang. Kalau harus menghadapi risiko, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Ming Ziyuan dari jauh berbisik, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi kini benar-benar mengguncang alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Dan di tengah medan absurd yang memancarkan cahaya berlapis-lapis, Liu Yanxi tersenyum sinis, energi tertidur abadi mengalir deras. Pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun kini benar-benar menjadi ancaman, sekaligus harapan bagi seluruh tatanan, siap mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Liu Yanxi berdiri di tengah pusaran cahaya biru yang semakin liar, medan alam void bergetar hebat di bawah kakinya. Energi tertidur 1000 tahun kini hampir menyatu sepenuhnya dengan dirinya, memberi kekuatan, intuisi, dan pemahaman yang melebihi semua kultivator. Yun Meiling muncul di sampingnya, wajah serius. Liu Yanxi, kau sudah mendekati inti rahasia tidur 1000 tahun. Tapi ingat, ada ancaman yang bahkan para leluhur pun tidak bisa kendalikan. Mereka akan mengujimu sampai batas terakhir. Liu tersenyum tipis, matanya bersinar sinis. Hahaha, batas terakhir. Aku tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Kalau mereka ingin main-main, aku akan membuatnya gila. Pusaran cahaya biru memantul liar, menghancurkan sebagian medan. 3 kaisar, Huo Tianliang, Lei Qingshu, Shan Wuxian muncul. Aura mereka menghancurkan ruang di sekitarnya. Bersama mereka, 3 leluhur, Jin Huoyan, Shui Lingzhao, Mu Qiansheng, membentuk formasi gabungan sistem strategi 3 alam. Pemuda desa, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur selamanya, kata Jin Huoyan. Kami datang bukan untuk menguji, tapi untuk menghapusmu sebelum kau memahami rahasia sepenuhnya. Liu tersenyum sinis. Menghapus aku? Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dunia ini belum siap. Kalau kalian ingin bermain-main, ayo kita lihat seberapa seru permainan ini. Ia menepuk tanah, medan alam void berputar liar. Cahaya biru memantul ke segala arah. Hei Longshen muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala. Pemuda desa, kau mengacaukan semua tatanan. Tapi aku penasaran, seberapa liar kau bisa bermain? Energi hitamnya meluncur ke medan, menciptakan pusaran kekacauan. Bao Xingji tertawa kecil. Hahaha, ini baru permainan. Aku akan menambah sedikit kekacauan ekstra. Alatnya menciptakan ilusi tambahan, membuat medan semakin absurd dan membingungkan lawan. Liu menatap semua lawannya, matanya bersinar terang. Kalau kalian ingin menghentikanku, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun, dunia ini harus seru. Energi tertidur abadi memantul, menghancurkan sebagian formasi lawan. Mo Yuesheng muncul dari langit, energi alam void memancar deras. Pemuda desa, kau benar-benar berbeda. Tapi ini adalah ujian terakhir. Aku akan menguji batasmu sampai maksimal. Liu tersenyum tipis, matanya berkilau. Batas? Hahaha, aku tidur 1000 tahun. Dunia ini belum siap menghadapi aku. Kalau ujianmu menarik, aku akan bermain sampai puas. Ia menepuk tanah, medan berubah menjadi labirin cahaya yang menelan sebagian lawan. Zhen Wuqi muncul dari langit, matanya tajam, aura purba menekan medan. Pemuda desa, rahasia tidur 1000 tahun bukan hanya soal kekuatan, tapi juga pemahaman. Salah langkah kecil bisa membuatmu terperangkap selamanya. Liu tersenyum sinis, matanya berkilau. Terperangkap? Hahaha, aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Kalau harus terperangkap, pastikan aku menikmatinya. Energi tertidur abadi memutar medan, membuat semua lawan kehilangan orientasi. Ketiga kaisar dan 3 leluhur mencoba membentuk formasi baru, tapi Liu dengan mudah memanipulasi pusaran energi untuk membingungkan mereka. Cahaya biru, merah, ungu, dan hitam saling bertabrakan liar. Medan menjadi absurd tapi epik.
Hei Longshan berteriak frustrasi, energi hitamnya hampir tak terkendali. Sementara Mo Yuesheng menatap Liu serius. Pemuda desa, kau bukan manusia biasa, tapi ujian ini baru permulaan. Tiba-tiba dari langit muncul Feng Moji, sosok legendaris yang dulu menghadang Liu. Aura purbanya bercampur dengan energi medan, membuat semua lawan terhuyung. Liu menatapnya, matanya bersinar penuh tantangan. Feng Moji, kalau kau ingin bermain, pastikan kau tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun dan dunia ini harus seru. Di tengah medan absurd, cahaya biru, ungu, merah, hitam, petir, api, air, tanah, dan es saling bertabrakan liar. Setiap gerakan Liu menembus hukum alam, membuat lawan terheran sekaligus frustrasi. Yun Meiling menatap Liu, raut wajahnya campur kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kau sudah setara legenda, tapi jangan lupa rahasia tidur 1000 tahun membawa risiko besar. Kesalahan sedikit saja bisa mengubah segalanya. Liu tersenyum sinis. Risiko? Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu tenang. Kalau harus menghadapi risiko, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Meng Ziwan dari jauh berbisik, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi kini benar-benar mengguncang alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Dan di tengah medan absurd yang memancarkan cahaya berlapis-lapis, Liu Yanxi tersenyum sinis. Energi tertidur abadi mengalir deras. Pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun kini menjadi ancaman sekaligus harapan bagi seluruh tatanan, siap mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Liu Yanxi berdiri di tengah medan yang kini dipenuhi pusaran cahaya biru, ungu, merah, dan hitam. Energi tertidur abadi berputar liar seperti mahkota hidup. Ia merasakan inti rahasia tidur 1000 tahun kini hampir sepenuhnya terbuka di dalam dirinya. Yun Meiling muncul di sampingnya, matanya bersinar tajam. Liu Yanxi, kau hampir menembus batas alam void sepenuhnya. Tapi ingat, kekuatan yang kau kuasai bukan sekadar kekuatan, tapi juga jebakan bagi siapapun yang tidak siap. Liu tersenyum tipis, matanya berkilau sinis. Hahaha, jebakan? Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu membosankan. Kalau mereka ingin menguji, aku akan membuatnya absurd dan epik. Pusaran cahaya biru memantul liar, menghancurkan sebagian medan di sekitarnya. 3 kaisar, Huo Tianliang, Lei Qingshu, Shan Wuxian muncul. Aura mereka menghancurkan ruang. Bersama mereka, 3 leluhur, Jin Huoyan, Shui Lingzhao, Mu Qiansheng, membentuk formasi gabungan sistem strategi 3 alam untuk menahan Liu. Pemuda desa, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur selamanya, kata Jin Huoyan, matanya menyala tajam. Kami datang untuk menghentikanmu sebelum kau menguasai alam void sepenuhnya. Liu tersenyum sinis. Menghentikan aku? Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dunia ini belum siap. Kalau kalian ingin bermain-main, ayo kita lihat seberapa gila permainan ini. Ia menepuk tanah, medan berputar liar, cahaya biru memantul ke segala arah. Hei Longshan muncul dari kegelapan, matanya merah menyala. Pemuda desa, kau mengacaukan tatanan semua alam. Tapi aku penasaran, seberapa liar kau bisa bermain? Energi hitamnya menghantam medan, menciptakan pusaran kekacauan yang menyelimuti lawan. Bao Xingji tertawa kegirangan. Hahaha, ini baru permainan absurd. Aku akan menambah sedikit kekacauan ekstra. Alatnya menciptakan ilusi berlapis, membuat lawan semakin bingung dan medan semakin kacau. Liu menatap semua lawannya, matanya bersinar terang. Kalau kalian ingin menghentikanku, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun, dunia ini harus seru. Energi tertidur abadi memantul, menghancurkan sebagian formasi lawan dan mengacaukan ilusi Bao Xingji. Mo Yuesheng muncul dari langit, energi alam void memancar deras. Pemuda desa, kau benar-benar berbeda. Tapi ini adalah ujian terakhir sebelum kau benar-benar memahami inti tidur 1000 tahun. Liu tersenyum tipis, matanya berkilau. Inti? Hahaha, aku tidur 1000 tahun. Dunia ini belum siap menghadapi aku. Kalau ujianmu menarik, aku akan bermain sampai puas.
Ia menepuk tanah, medan berubah menjadi labirin cahaya yang menelan sebagian lawan. Zhen Wuqi muncul dari langit, aura purba memancarkan tekanan yang membuat semua lawan sedikit mundur. Pemuda desa, rahasia tidur 1000 tahun bukan hanya soal kekuatan, tapi juga pengendalian. Salah langkah sedikit saja bisa menghancurkanmu. Liu tersenyum sinis, matanya berkilau. Salah langkah? Hahaha, aku baru bangun dari tidur 1000 tahun. Kalau harus menghadapi risiko, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Energi tertidur abadi memutar medan, membuat semua lawan kehilangan orientasi. Ketiga kaisar dan 3 leluhur mencoba membentuk formasi baru, tapi Liu dengan mudah memanipulasi pusaran energi untuk membingungkan mereka. Cahaya biru, merah, ungu, dan hitam saling bertabrakan liar. Medan menjadi absurd, tapi epik. Hei Longshan berteriak frustrasi, energi hitamnya hampir tak terkendali. Mo Yuesheng menatap Liu serius. Pemuda desa, kau bukan manusia biasa, tapi ujian ini baru permulaan. Tiba-tiba, dari langit muncul Feng Moji, sosok legendaris dari alam void. Aura purbanya bercampur energi medan, membuat lawan terhuyung. Liu menatapnya, matanya bersinar penuh tantangan. Feng Moji, kalau kau ingin bermain, pastikan kau tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun dan dunia ini harus seru. Medan menjadi kacau. Cahaya biru, ungu, merah, hitam, petir, api, air, tanah, dan es saling bertabrakan liar. Setiap gerakan Liu menembus hukum alam, membuat lawan terheran sekaligus frustrasi. Yun Meiling menatap Liu, kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kekuatanmu sudah setara legenda, tapi jangan lupa, inti rahasia tidur 1000 tahun membawa risiko besar. Liu tersenyum sinis, menatap semua lawannya. Risiko? Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu tenang. Kalau harus menghadapi risiko, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Meng Ziyuan dari jauh berbisik, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi, kini mengguncang alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Dan di tengah medan absurd yang memancarkan cahaya berlapis-lapis, Liu Yanxi tersenyum sinis. Energi tertidur abadi mengalir deras. Pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun kini benar-benar menjadi ancaman sekaligus harapan bagi seluruh tatanan, siap mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Liu Yanxi berdiri di tengah medan yang kini dipenuhi cahaya biru, ungu, merah, hitam, dan kilatan energi alam void. Energi tertidur 1000 tahun kini sepenuhnya menyatu dengannya, memberi intuisi, kekuatan, dan kontrol yang melampaui semua yang pernah dikenal. Yun Meiling muncul di sampingnya, matanya bersinar tajam. Liu Yanxi, kau sudah mencapai inti rahasia tidur 1000 tahun. Tapi ingat, semua tatanan yang kau hadapi kini bersatu untuk menghentikanmu. Bahkan kombinasi kaisar dan leluhur mungkin tidak cukup. Liu tersenyum sinis, matanya berkilau. Hahaha, mereka ingin menghentikanku? Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu membosankan. Kalau mereka ingin bermain, aku akan membuatnya absurd dan epik. Pusaran cahaya biru memantul liar, menghancurkan sebagian medan di sekitarnya. 3 kaisar, Huo Tianliang, Lei Qingshu, Shan Wuxian, muncul serentak. Aura mereka menghancurkan ruang. Bersama mereka, 3 leluhur, Jin Huoyan, Shui Lingzhao, Mu Qiansheng, membentuk formasi gabungan sistem strategi 3 alam, sekarang dikombinasikan dengan energi Mo Yuesheng, Hei Longshan, dan Zhen Wuqi. Pemuda desa, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur selamanya, kata Jin Huoyan dengan mata menyala tajam. Kami bersatu untuk menghentikanmu sekarang sebelum kau benar-benar menjadi ancaman absolut. Liu tersenyum sinis. Menghentikan aku? Aku baru bangun dari tidur 1000 tahun, dunia ini belum siap. Kalau kalian ingin bermain-main, ayo kita lihat seberapa gila permainan ini. Ia menepuk tanah, medan berputar liar, cahaya biru memantul ke segala arah. Hei Longshan melesat ke arah Liu, energi hitamnya menggulung, tapi Liu dengan mudah menepisnya. Energi tertidur abadi memantul dan memutar sebagian serangan kembali ke arah Hei Longshan. Bao Xingji tertawa kegirangan. Hahaha. Ini baru permainan absurd maksimal. Aku akan menambah kekacauan ekstra.
Alatnya menciptakan ilusi berlapis yang menutupi hampir seluruh medan, membingungkan semua lawan. Liu menatap semua lawannya, matanya bersinar terang. Kalau kalian ingin menghentikanku, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Aku baru bangun, dunia ini harus seru. Energi tertidur abadi memantul liar, menghancurkan sebagian formasi lawan dan ilusi Bao Qingji. Mo Yuesheng muncul dari langit, energi alam void memancar deras. Pemuda desa, kau benar-benar berbeda. Sekarang kau akan menghadapi kombinasi penuh semua kekuatan. Liu tersenyum tipis. Kombinasi penuh? Hahaha, aku tidur 1000 tahun. Dunia ini belum siap. Kalau ujianmu menarik, aku akan bermain sampai puas. Ia menepuk tanah, medan berubah menjadi labirin cahaya dan energi yang menelan sebagian lawan. Zhen Wuqi dan Feng Moji muncul serentak. Aura purba, mereka bercampur energi medan. Semua lawan saling berkolaborasi membentuk kombinasi serangan total. Liu tersenyum sinis, matanya berkilau. Salah langkah? Hahaha, aku baru bangun dari tidur 1000 tahun. Kalau harus menghadapi risiko, pastikan aku menikmatinya. Energi tertidur abadi memutar medan, membuat semua lawan kehilangan orientasi. Medan menjadi kacau, cahaya biru, ungu, merah, hitam, kilatan petir, api, air, tanah, dan es saling bertabrakan liar. Setiap gerakan Liu menembus hukum alam, membuat lawan terheran sekaligus frustrasi. Yun Meiling menatap Liu, kagum dan khawatir. Liu Yanxi, kau sudah mencapai puncak. Inti rahasia tidur 1000 tahun kini sepenuhnya dalam dirimu. Tapi ingat, ancaman terbesar bisa datang dari mana saja. Liu tersenyum tipis, menatap semua lawannya. Ancaman? Aku tidur 1000 tahun. Dunia ini terlalu tenang. Kalau harus menghadapi ancaman, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Meng Ziyuan dari jauh berbisik, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi kini mengguncang alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan akan belajar namanya dengan rasa takut dan kagum. Di tengah medan absurd yang memancarkan cahaya berlapis-lapis, Liu Yanxi tersenyum sinis. Energi tertidur abadi mengalir deras. Pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun kini benar-benar menjadi ancaman sekaligus harapan bagi seluruh tatanan, siap mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Pertarungan epik, absurd, dan spektakuler ini hampir mencapai klimaks absolut. Liu Yanxi berdiri di puncak medan pertarungan yang kini memancarkan cahaya biru, ungu, merah, hitam, dan kilatan energi alam void. Energi tertidur 1000 tahun sepenuhnya menyatu dengannya, membuatnya setara bahkan melampaui kombinasi kaisar dan leluhur yang hadir. Yun Meiling muncul di sampingnya, wajah serius bercampur kagum. Liu Yanxi, kau telah mencapai puncak rahasia tidur 1000 tahun. Kini tidak ada yang bisa menghentikanmu, kecuali dirimu sendiri. Liu tersenyum sinis, matanya bersinar tajam. Hahaha, menghentikan aku? Aku tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu membosankan. Sekarang saatnya membuat semua tatanan gemetar. Pusaran cahaya biru memantul liar, menghancurkan sebagian medan. 3 kaisar, Huo Tianliang, Lei Qingshu, Shan Wuxian muncul, aura mereka menghancurkan ruang. Bersama mereka, 3 leluhur, Jin Huoyan, Shui Lingzhao, Mu Qiansheng, berusaha membentuk formasi gabungan sistem strategi 3 alam, tapi energi Liu terlalu liar untuk ditahan. Pemuda desa, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur selamanya, kata Jin Huoyan, matanya berkilau penuh ketakutan. Kami tak sanggup menahanmu. Liu tersenyum sinis, matanya berkilau seperti bintang yang baru lahir. Tak sanggup? Hahaha, aku baru bangun dari tidur 1000 tahun. Kalau kalian ingin bertarung, pastikan aku menikmatinya sepenuhnya. Ia menepuk tanah, medan berputar liar, cahaya biru, ungu, dan merah memantul ke segala arah. Hei Longshen, Mo Yuesheng, Zhen Wuqi, dan Feng Moji bersatu, mencoba membentuk serangan kombinasi terakhir. Tapi Liu dengan mudah memutar pusaran energi tertidur abadi, memantulkan sebagian serangan dan menghancurkan sisanya. Bao Xingji tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini absurd maksimal. Pemuda desa ini benar-benar gila.
ilusinya semakin liar, medan menjadi kacau, semua lawan kehilangan keseimbangan. Liu menatap semua lawannya, matanya bersinar terang. Kalau kalian ingin menghentikanku, pastikan kalian tidak membuat aku bosan. Dunia ini belum siap menghadapi aku. Energi tertidur abadi memantul liar, menghancurkan formasi dan ilusi lawan sepenuhnya. Tiba-tiba, langit terbelah, kilatan cahaya alam void menembus dimensi. Semua kaisar dan leluhur gemetar. Bahkan Mo Yuesheng dan Hei Longshen mundur beberapa langkah, tak kuasa menghadapi energi Liu yang kini mencapai puncak tertinggi. Yun Meiling menatapnya dengan kagum dan cemas. Liu Yanxi, kau telah menjadi penguasa baru tatanan. Bahkan para leluhur gemetar melihatmu. Liu tersenyum sinis, matanya bersinar seperti mata bintang. Gemetar? Hahaha, aku tidur 1000 tahun, dunia ini terlalu tenang. Sekarang semua harus menunduk pada pemuda desa yang bangkit dari tidur abadi. Medan berubah total. Cahaya biru, ungu, merah, hitam, petir, api, air, tanah, dan es saling bertabrakan liar, menciptakan pemandangan absurd epik yang tak pernah dilihat dunia. Huo Tianliang terhuyung, matanya berkilau takut. Pemuda desa, kau telah melampaui batas yang tak mungkin. Shui Lingzhao menunduk, air dan es di sekitarnya hancur karena energi Liu. Tidur 1000 tahun, ini benar-benar tak terbayangkan. Liu menatap semua lawannya, senyum sinis terukir di wajahnya. Dunia ini terlalu membosankan sebelum aku bangun. Sekarang, setiap kaisar, setiap leluhur, kalian harus belajar satu hal. Pemuda desa ini adalah penguasa baru tatanan. Medan pecah, ledakan cahaya dan energi memancar ke seluruh alam manusia, alam leluhur, dan alam void. Semua tatanan bergetar, setiap makhluk merasa takut, kagum, dan terpesona sekaligus. Meng Jiyuan dari kejauhan berbisik, senyum tipis di wajahnya. Bangkitnya Liu Yanxi kini benar-benar mengguncang seluruh tatanan. Semua yang hidup akan mengingat namanya dengan ketakutan dan kekaguman yang sama. Liu Yanxi menatap langit, energi tertidur abadi mengalir deras dari tubuhnya. Ia tersenyum sinis dan puas. Pemuda desa yang tidur 1000 tahun kini benar-benar menjadi legenda hidup, penguasa baru tatanan, dan kekuatan yang mengguncang semua alam. Langit bergetar, medan pecah, dan semua kaisar serta leluhur gemetar di hadapan pemuda desa yang bangkit dari tidur 1000 tahun. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan Liu Yanxi tersenyum, menikmati kekuasaan dan absurd epik yang kini menjadi miliknya sepenuhnya.